gue tuh ngerasa kayak Surya tuh seorang kakek yang nyeritain dari zaman ke zaman sampai zaman sekarang gitu. Dia ada dari dulu, terus dia dengan sistemnya yang dari dulu sampai sekarang berjalan dengan baik, orang-orangnya juga di dalamnya sangat sejahtera. Surya menurut kita cocok dijadikan salah satu contoh yang membawa cerita tentang nasi Padang di Jakarta. Taunya rumah makan itu bisa dipujikan atau kurang dipujikan adalah dari kuah gulai ayam. Oke, jadi itu yang mas standarnya. Ketika ditaruh di atas nasi. Kalau dia encer, ya berarti udah santannya berarti mungkin santan perasan berapa kali atau apa. Oke. Tapi kalau ada yang mengendap sedikit di atas gitu dengan bumbu-bumbunya, berarti ini bolehlah dipujikan. Nah, ini tips penting ini. Gitu. Lu bisa jadi nasi Padang grader sekarang. Wow. Lihat kuah gulainya. Terus obonnya ditempelin di sini gitu, terus masuk naik tangga dikit, cuman kayak 3 step. Orang udah pada di kitchen lagi ngegulai, lagi ngerendang gitu. Iya, Terus ada yang lagi ngurusin pala ikan, ada yang lagi bakar-bakar ayam gitu. Feel-nya tuh buat orang baru kayak gue Iya. chaotic tapi sebenarnya organized. Organize benar. Ini rumah makan kayaknya nggak ketemu deh di tempat lain gitu. Feeling gue ya. Sekompleks ini pekerjaan mereka. Yep. Tapi mereka bisa mau bilang santai juga enggak, tuh mereka terstruktur gitu. Mereka tahu apa yang mesti mereka lakukan masing-masing gitu. Ini kayak organized chaos. Iya. Iya. Itu keren banget sih. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kita kedatangan tamu anak-anak dari Dokumentaria Berselera. Ada Aga, seorang travel sketcher, beberapa kali udah ke podcast. Ada Uni Reno, ahlinya makanan Sumatera Barat dan juga budayanya, seorang culinary storyteller. Dan ada Mike nih, dia seorang fotografer yang sering banget ngeliput F&B juga. Nah, mereka bertiga itu baru aja launching buku belum lama ini yang judulnya RM Surya Tak Pernah Tenggelam. Jadi melalui buku ini mereka nge-highlight satu restoran Padang yang sangat legendaris di daerah Ben Hill. Nah, apa aja visi dan misi dari Dokumentaria Berselera, dan juga personally gue harus ngomong gue happy banget kalau ada yang mau nge-highlight lagi F&B, ngulik bukan hanya makanannya tapi cerita di belakangnya, bahkan sejarahnya secara proper gitu dalam bentuk apapun, dokumenter atau buku atau apa ya, bisa film mungkin nextnya. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Dokumentaria Berselera. Enjoy the show. Halo. Halo Re. Halo. Apa kabar semuanya? Baik. Semangat. Guys, kita kedatangan tamu lama dan tamu baru nih di podcast kita. Buat yang tamu lama ntar dulu aja, tamu baru dulu perkenalkan diri. Nama gue Michael. Yes. Gue itu sekarang bekerja sebagai marketing manager di Kongo. Oke. Dan juga fotografer. Iya. Di sana. Di mana-mana sih. Oh, di mana-mana. Gitu. Khusus F&B. Apa aja sebenarnya, tapi emang kebanyakan kan temen di F&B, jadi ya kebanyakan project F&B. Oke. Nah, ini kita kan mau ngebahas tentang Dokumentaria Berselera. Yes. Ini grup kalian kan nih. Yoi. Grup apa sih? Fokus di mana? Ini kan kalian produk pertama kalian buku. Apakah akan buku melulu? Apa? Coba jelaskan apa itu Dokumentaria Berselera. Agak. Oke, jadi sebenarnya kita itu sekumpulan orang-orang yang Orang-orang. Siang orang. ada yang nggak orang juga. Siang orang. Tapi bisa dibilang kita multidisiplin. Jadi gue ilustrator, Mike fotografer, dan Uni biasanya menulis. Terus di sini kita punya satu kesamaan, sama-sama suka makan, suka jajan, dan sesuai namanya Dokumentaria, ya kita mendokumentasikan kuliner-kuliner yang apa ya, dekat lah dengan kita ibaratnya. Oke. Apakah fokus nanti only Indonesian food? Wah, enggak dong. Belum Namanya aja Dokumentaria Berselera. Apa aja yang bisa membangkitkan selera ya? Oke. Oh iya? Iya dong. Oke. Jadi mungkin cita-citanya justru lebih jauh, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Jakarta gitu, bukan hanya Jawa, tapi bisa berbagai macam dan
apapun dokumentasi makanan, Oke. mungkin saja ada resep-resep keluarga, mungkin menarik ya tuh. apapun gitu. Jadi kita membantu mendokumentasikan. Jadi inisiasi mendokumentasikan. Oke, dan emang kurang kita dokumentasi soal makanan. Iya kan, khususnya benar. makanan Betul. asli Indonesia. Kita sering bahas lah ya. Bener. Ya, Kurang betul, banget ya, betul. ya kan. Happy banget ada satu entitas lagi yang mau nge-highlight makanan, khususnya makanan Indonesia dengan background kalian. Pertanyaan berikutnya dari gue, lagi makan di mana ide ini muncul nih? Pasti lagi makan-makan nih. Enggak. Gak mungkin Enggak dia lagi. duduk Lagi- meeting pasti kayak yuk gitu. Ayo, Mike cerita Mike. Lagi WA sih gabut, ya. lagi gabut. Sebenarnya Lo tuh gimana tuh? Kita tuh berawal dari Januari 2023 tuh kita kerja bareng kan. Iya, untuk Januari. dokumentasi kuliner di Sumatera Barat. Oke, oh yang lu berdua kesini berarti Ya, ada Aga, ada Uni. lu yang foto. Gua foto di situ. Oke, Waktu itu masih sama Kaum sama Tastemade Indonesia. Di situ kita punya event. Setelah itu di Kaum tuh berjalan 6 bulan kali ya. 6 bulan lah dari ke Sumatera Barat terus ke Kaum. Terus abis itu sama Uni lagi tuh ada pop up di Kaum, warna-warni Minang. Oke. Nah setelah itu gue kayak aduh ngapain lagi ya, kayak kemarin kerja setahunan sama Uni sama Aga tuh enak banget gitu. Jadi gue WA Uni, gue bilang buat zin yuk gitu. Buat apa sorry? Zin, idenya awalnya buat zin gitu. Oke. Zin itu apa sih? Zin tuh kalau gue boleh kasih tau tuh kayak small publishing. Dia genre-nya lumayan luas. Jadi biasanya ada sesuatu yang unsensor atau opini sendiri gitu-gitu. Jadi I see. self publish. Chef Pabi. Indie. Iya. Ya, gitu. Benar. Versi indinya. gitu. Iya. Oke, versi indinya buku. Oke, terus. Iya, jadi gue bilang buat zin yuk. Kayak zin tuh apa? Terus jelasin lah zin, bla 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 bla. Terus sebenarnya ini awal project iseng sih ya. Iya. Iya, kayak kalau misalkan zin ini nggak jadi, ya udah kita mungkin di konten masing-masing kita punya, ya kita di Instagram masing-masing punya konten lah. Gitu. Terus dihubungin lagi sama Aga yang kebetulan juga bisa ngisi gitu. Ya udah akhirnya tuh sama Aga dihubungin sama Winatang Press, akhirnya jadi. Gitu. Luar biasa. Iya. Iya. Jadi kita nggak mikirin sebetulnya seserius itu dulu tadinya Ray, iya. bahwa ini akan jadi buku, ini akan jadi apa gitu. Kalau terlalu serius nggak jadi Uni. Itu kunci, itu kunci Biasanya banget begitu. ya, itu kunci banget. Jadi kita ngumpul bertiga, ada Winnie waktu itu, karena gue ada akses waktu itu ke Surya, waktu betul, itu ada akses ke Surya dan bisa masuk ke dapurnya segala macam. Terus ya udah gue bisa bangun pagi nggak nih, kita mau lihat dapur gini gitu ya. Oke, jalan lah pakai pagi itu semua. Jalan pagi itu semua meliput, melihat dari disiplin ilmu yang masing-masing gitu ya. Misalnya Mike motret, agak ambil bikin segala macam, lihat segala macam, gue sambil ngeliatin. Terus habis itu kita sarapan ya, di sarapan itu baru mikir ini sesungguhnya bisa kita lakukan sesuatu sih lebih daripada sekedar senang-senang dan konten-konten aja gitu. Agak masuklah dengan teman-teman di Binatang Press. Oke. Baru di situ mulai serius nih gitu. Iya. Beneran nih gitu. Baru gitu jadilah. Iya kan kemarin itu gue ke acara launching ya, ya kan, which sebelum podcast gue udah bahas di mana kayak ya gue sering diundang ke acara launching ya, acara launching apa sih biasa ya, foundernya pada ngobrol, tanya jawab dikit, nyicipin makanan restoran setempat, udah. Tapi menurut gue personally kemarin kayak lebih aja dari itu, itu dengan quote-quote yang lu tempel di sekitaran, terus abis itu gue paling demennya tuh momen ketika oke, Q&A udah selesai ya udah pas makan semuanya pada datang apa ini tekniknya gue baru belajar namanya tadi Manantiang. manantiang yang ya biasa piring-piring semua itu meriah banget gitu. Festif banget sih itu emang. Iya festif dan di sana juga dikurasi makanannya, bahkan ada makanan legend yang sebenarnya sudah tidak disajikan gulai korma kan, gulai korma. Jadi lebih dapat aja semuanya gitu. I think it's a special launching event gitu kan. Next event berarti standarnya udah segitu tuh, unik kan. Iya, itu juga setelah event tuh kita jadi diem gitu, kita jadi diem. Oh berarti abis ini
ini kita ketinggian gak sih standarnya? Gitu. Ini ketinggian gak sih? Nanti orang-orang berharap lagi di event Dora Ya udah selanjutnya pastilah. gitu ya. Kita juga Ya udah mikir pastilah. gitu. Nah tapi awal kenapa Rumah Makan Surya ini yang di highlight? Gimana tuh Kak? Rumah makan Surya? Gue dari sudut pandang gue ya, itu lebih ke sebagai orang Jakarta, restoran Minang tuh salah satu staple food Oh iya, untuk orang Jakarta kan. sudah pasti. Dan Setiap kebetulan orang punya Favorit. favoritnya masing-masing. Apalagi Rumah Makan Surya kan tempatnya ada di tengah Ya. perkantoran tuh. Yang dimana jadi orang-orang yang makan siang pelariannya ke situ lah biasanya. Iya. Nah, ternyata dari kunjungan pertama yang waktu Uni ngajakin itu ke dapur, gue tuh merasa ini kalau dianalogikan tuh kayak kita kan hidup di generasi sekarang yang kakek kita dulunya ibaratnya di zaman Belanda lah gitu ya. Gue tuh ngerasa kayak Surya tuh seorang kakek yang nyeritain dari zaman ke zaman sampai zaman sekarang gitu. Jadi dia ada dari dulu, terus dia dengan sistemnya yang dari dulu sampai sekarang berjalan dengan baik, orang-orangnya juga di dalamnya sangat sejahtera. Surya menurut kita cocok dijadikan salah satu contoh yang membawa cerita tentang nasi Padang di Jakarta. Jakarta. Yang kita tulis di slogannya juga tuh, cerita sepiring nasi Padang di tengah metropolitan Jakarta gitulah. Iya. Kurang lebih. Terus ini Jadi- juga RM Surya tak pernah tenggelam. Betul. Jadi point of view-nya itu bukan ngomongin enak atau tidak enak makanan yang ada di situ justru, tapi bagaimana Surya ini memberi warna di rumah makan Padang yang ada di Jakarta. Iya. Terus amaze-nya kan waktu itu kan dari tahun berapa sih gitu? Hah? 65 tahun gitu kita mikir. Luar biasa. Lama banget ya gitu. Kita mikir kan, kita kan tahu ada rumah makan ini itu Iya. dari tahun 80-an gitu Iya, kan. Iya. Ini dari tahun segitu gitu, dan gue mau bilang bahwa nggak juga banyak orang yang tahu gitu kan bahwa ada rumah makan ini di Jakarta. Iya. Jujur gua bukan main di daerah Ben Hill. Iya. Jadi gua nggak tahu. Betul. Ternyata udah legend-legend itu. Iya gitu. Dan satu jalanan itu kan. Satu jalanan. Iya. itu. Gua Jadi bukan daerah main gua. kita tapi, ngelihat bahwa orang-orang di belakang ini punya kekuatan masing-masing buat diceritain. Oh iya. Gitu itu. Pasti sih. 1960 ya. Sebagai restoran operator, wah gila lama banget sih itu coy. Ini buru-buru 4 tahun aja bus. Bro. Dapurnya ya Mike ya. Iya. Kayak apa ceritain tuh? dong Kayak apa dapurnya tuh Mike? Pengalaman ke dapurnya. Dapurnya ya udah tau lah ya kalau misalkan di dapur tuh emosinya tuh kayak gimana. Maksudnya bukan emosi sih, kayak feelingnya kayak gimana. Kayak mereka tuh ada berapa ya? 5 orang ya? Iya, 5 di dapur orang, utama. 5 sampai 6 orang gitu. Semuanya tuh fokus yang di lead sama Pak Rustam. Tuh Dia juru masak. juru masak. Jadi kita jam 4 Ya, setengah 5. setengah 5-an nyampe situ masih Pagi? gelap. Iya. Karena emang awalnya itu emang gue ngomong sama Uni. Pas yang tadi ngomongin untuk buat Zin, gue bilang, gue pingin deh nge-highlight satu bisnis makanan, mau itu warung sebenarnya ataupun restoran yang prosesnya dari awal gitu. Kalau bisa sampai dia belanja ke pasarnya gue ikutin gitu. Oke, Biar tahu prosesnya, karena gue pengen tahu nih, kita kan biasanya cuma lihat piringnya ya, kita tahu mungkin cara masaknya, tapi gimana cara mereka berkomunikasi di kitchennya kayak gimana, cara mereka jajan ke pasarnya kayak gimana gitu. Tapi kita nggak sempet ya untuk jajan ke pasar. Nah, feelingnya di situ gimana ya? Semuanya tuh organize sih, very very organized. Ada yang emang cuman fokus di apa namanya tadi? Preparation Kancah. aja. Iya, kan? kancanya Kancah ada. Kaca tuh panci yang besar yang buat masak gulai. Wajan rendang. yang Oh, besar. wajan yang gede itu. Oke. Wajan yang besar. Naik ke atas ngelihat tempat apa tuh nih kitchennya, dibilang yang apa? Tempat saji. Bukan yang untuk pas ke bawah. Oh, di pendinginan itu ya, Iya, di rak di pendinginan itu. situ. Iya. Ngeliat situ keren banget. Ada beberapa drawer, ada kresek, ada bon-bon tuh pada di. Iya, itu Menarik epic, menurut gua. itu epic banget Jadi sih. pengen tahu aja proses mereka tuh kayak gimana. Oh, mereka habis belanja taruh sini, kresek-kresek pasarnya, terus bahan-bahannya sayur-sayurnya ada di sini, terus bonnya ditempelin di sini gitu, terus masuk naik tangga dikit, cuman kayak 3 step. Orang udah pada di kitchen lagi ngegulai, lagi ngerendang gitu, terus ada yang lagi ngurusin pala ikan, ada yang lagi bakar-bakar ayam gitu. Feel-nya tuh buat orang baru kayak gue Iya, chaotic tapi sebenarnya organized. organize bener.
Jadi udah ada ruangan-ruangan yang kayak buat masak gulai yang tadi ada, kalau di buku tuh kalau lihat ada panci gede-gede Iya. 3, terus ada yang buat ngaduk bumbu, bikin santan tuh ada sendiri. Terus yang tadi ruang buat ngepes ke bawahnya tuh itu buat resting gitu-gitu ada juga. Jadi kayak sebenarnya rusuh tapi tersistematis. Iya. Gue selalu wonder sih gimana restoran Padang ini works. Sistem operasional ya, gue juga sebagai operator restoran kadang wonder staff selalu banyaknya setengah mati, terus selalu kayak gabrukan gitu, tapi pasti ada sistemnya lah gitu kan. Bener. Terus kalau lu mah udah sering dong nih ke dapur. Iya, gue kan jadi kayak tour leader gitu. Oh, lu tour Di sini leader. sebelah Ini sini, ininya. kalian sebelah sini sebelah itu gitu. Jadi kadang-kadang tuh pas kita lagi riset atau bolak-balik kan ke dapur, misalnya lagi momennya lagi bagus suka manggil, Mike sini Mike cepet Mike gitu. Oke, Mike mau segala momen ya, gitu. momen. Jadi gak sini tuh dia lagi itu tuh gitu. Jadi sebisa mungkin tuh kita setiap kali ke dapur tuh dapat momen yang bagus gitu untuk diambil. Termasuk yang buat gue agak amazed juga adalah rumah makan ini dari bukan hulu ke hilir ya, tapi dari ujung ke ujung tuh mereka mempersiapkannya sendiri gitu loh, Ray. Mereka punya satu ruangan khusus buat kelapa, nyimpan kelapa, terus mereka parut sendiri, itu mereka kerjakan sendiri. Jadi nggak punya vendor. Tidak ada vendor. Vendornya vendor kelapa aja. Vendor gitu. kelapa, iya. Jadi benar-benar mereka kerjakan sendiri. Terus mereka punya di atas tuh kalau kita bilang namanya rooftop gitu ya kan, kalau kelihatan tuh tulisannya Surya, itu kan sebenarnya rooftop. Tempat para pegawainya tuh kayak leyeh-leyeh gitu, istirahat gitu. Itu daun kunyit berikat-ikat tuh lagi digantung, diangin-anginkan. Daun jeruk digantung. Itu makanya kayak ini rumah makan kayaknya nggak ketemu deh di tempat lain gitu. Feeling gue ya. Sekompleks ini pekerjaan mereka, tapi mereka bisa mau bilang santai juga enggak, tuh mereka terstruktur gitu. Mereka tahu apa yang mesti mereka lakukan masing-masing gitu. Ini kayak organized chaos. Iya. Iya. Itu keren banget sih. Bener gak sih gosip-gosip yang gue dengar itu kalau rumah makan atau restoran Padang itu bagi hasil sama karyawannya? Beberapa ya. Beberapa aja. Beberapa. Soalnya kalau hitungan-hitungan kasar, misalnya restoran Padang yang besar banget, karyawannya segitu banyak, ini berapa? Gue selalu mikirnya kayak gitu. Tapi gue dengar banyak yang kayak bagi hasil gitu. Yang ini iya, yang Surya iya, namanya Mato. Ini emang budaya dari Sumatera Barat ya? Betul, jadi itu persentase, jadi ada bagian-bagian, misalnya mudah-mudahan gue nggak salah ya, jadi tergantung misalnya kayak tukang servis, misalnya servis, terus mereka dapat misalnya kelipatannya 2, seingat gue ya, kelipatan 2. Jadi misalnya 2 itu angkanya katakan 100 perak. Kalau mereka dapat misalnya 10 poin, ya 100 perak kali 10 misalnya gitu. Jadi sistem poin. Poin, jadi poin. Jadi Mato itu poin. Mato itu sama dengan poin. Wow. Gitu. Jadi itu dibaginya per 100 hari atau kesepakatan. Kemudian mereka jadi bagusnya mereka jadi sama-sama saling menjaga tempat mereka bekerja. Terus mereka juga saling bisa menghitung ketika tamu rame, ketika tamu ini mereka nauin gitu loh. Oh bulan ini kayaknya lagi sepi nih gitu. Oh bulan ini sangat ramai. Jadi mereka juga kayak mengkalkulasi di per 3 bulan gue dapat berapa nih ya gitu. Nah setransparan itu manajemen rumah makan Padang yang pasti pakai Mato. Mato namanya Mato. Kalau lihat rumah makan Padang yang masih ada yang senior pegawainya senior itu rasanya mereka masih pakai Mato. Iya ini guys. Jadi nggak ada pensiun tuh Ray. Iya. Nggak ada pensiun. Mungkin bisa diaplikasikan ke restoran versi modern sih, menarik sih itu. Enggak, karena jadi staffnya ini jadi punya rasa sense of belonging. Belongingnya mau nggak mau gitu levelnya. Karena emang dependent on that kan. Dan beda kalau service kan itu aja persentase dari total bill dong. Kalau Mato ini different kan. Mato kan. semua itu mereka punya poinnya masing-masing. Iya, dan menarik sih, harus diperdalam. Coba yang ngerti guys, kontak gua di Instagram atau komen di YouTube ya, kita pelajarin sistem Mato ini. Mungkin undang Indra kali kesini ya. Ya boleh. Langsung langsung dari Suryanya itu. Terus yang gua dengar lagi,
Kalau rumah makan Padang itu selalu saudara jauh, keluarga, atau dari daerah tempat asal si owner itu berada, daerah sekitarnya gitu. Bener Yang gak? jadi pegawai. Iya. Kalau di Surya enggak ya. Udah enggak lah ya. Malah orang-orang Jawa Barat. Oke. Pegawai-pegawainya ya. Tapi itu orang Jawa Barat juga Rekomendasi. turun rekomendasi Rekomendasi. dari mereka. Iya. Rekomendasi. Oke, berarti itu udah enggak ya zaman sekarang. Tapi bahwa budaya orang dari kampung merantau cari saudara kalian di sana itu iya. Oh iya, itu udah pasti. Itu iya. Nah, salah satunya kan kepandaian orang Minang masak, sile gitu kan, bersilat gitu kan. Sehingga ya mencari saudara-saudara di daerah perantauan itu salah satunya ya ikutan bantu di rumah makan, di warung gitu. Oke. Itu memang begitu. Terus yang gua dengar lagi, ini kayak true or false, Iya, bener. nyata gitu kan. Rempah-rempah itu langsung dari sana? Kalau ya beberapa memang melakukan itu Langsung sih. dari sana? Beberapa melakukan itu. Oke. Lagi juga nasi, beras, itu pasti dari sana lah, nggak mungkin nggak. Enggak semua juga. Nggak semua juga. Kalau yang Surya, mereka punya sawah sendiri di sini. Karena memang nggak Beda terkejar. kalau punya sawah. Beda. Ternyata Gue kaget juga tuh kalau denger. nggak terkejar ya ternyata. Nggak terkejar dia bilang gitu. Kalau kita nungguin dari sana, kebutuhan kita sehari sekian ton, nggak bisa. Punya sawah. Punya sawah. Punya Re. sawah, mereka punya sawah. Gila pencapaian sih restoran Iya. punya sawah sih Punya sawah. pencapaian loh. Wow. Iya karena kan kemarin itu gue sehari ke sana tuh ini kan. Ya nasinya sih ampun sih enak banget sih nasi-nasinya. Iya. Gue baru pertama kali bawa 20 kilo pulang nasi. Iya kan. Enak banget. Anak Daro nama berasnya. Namanya tuh lucu-lucu tau nggak nasi di Iya. sana? Ada bujang tampan, ada nak daro. Iya namanya seru-seru sih. Iya dan emang enak dan emang lebih cocok sama makanan kari-karian. Iya, gulai kari. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Nah, please sekarang itu dong ceritain soal ini yang apa? Gulai korma. Gulai korma. Oh, gue mungkin nyeritain sepintas tentang gulai korma. Kalau dulu sebelum COVID ya, Un ya. Gulai korma tuh Friday special menu di Surya. Oke. Nah, jadi Friday special. cuma ada tiap hari Jumat. Hmm. Terus pas COVID hilang, itu karena kurang orang minat atau Mereka berdampingan sama bukan cancang, ada satu gulai lagi. Jadi antara ini yang nggak habis iya, atau iya, ini iya. yang nggak habis Oh, gitu. Jadi selalu itu. selalu gitu. Jadi akhirnya dipilih lah salah satu di antaranya. bener. Menarik lah, ada kentangnya. Heeh. Menarik gue kayak loh, ada kentang. Gulai putih kan sebenarnya. Ya, base-nya gulai putih. Oke. Terus nanti rencananya kalian mau susurin itu Ben Hill apa bagaimana? Karena kan restoran, kalau kita ngomong restoran legendaris di sana banyak banget tuh di jalan itu tuh. Enggak Padang-Padang lagi sih, Re. Iya, Ya. iya. Dora nggak main. Padang, ada Aceh, Dora ada berkembang Aceh. ya. Soalnya ada uninya jadi dikira spesialis Sumatera Barat. Enggak. Justru ini keluar dari zona nyaman sih, Re. Bahwa Mike sama Aga terus kayak men-challenge gitu ya. Kalau setelah ini nggak Padang-Padang, justru jangan Padang-Padang gitu maksud gue gitu. Jadi core-nya Dokumentaria Bersalam akhirnya adalah point of view-nya adalah orang-orang di belakang gitu. Karena kalau bicaranya misalnya daerah-daerah lain yang mungkin tidak gue kuasai gitu kan, agak sulit. Pasti kan nanti netizen berkata apa ya kan. Jadi akhirnya mengambil benangnya adalah tokoh-tokoh inspiratif di belakangnya. Jadi itu ceritanya. Tapi we start from Jakarta lah. Ya, Oh iya, startnya Jakarta. Maksudnya kan di Ben Hill nggak cuma restoran itu kan, nggak restoran Padang itu, ada restoran Aceh kan yang udah Ada. generasi-generasi kan. Ada. Gue direkomend mulu ke sana katanya, enak-enak. Seru-seru sih Ben Hill. Di gang tuh macam-macam lah. Iya. Dari yang restoran, warung. Kita bikin walking tour gitu. Oh Ben iya, Hill ya. Oh, jadi Kan? lagi. Jadi lagi. Wow. Terus gimana dari Dora ini setelah bukunya keluar, gimana market berkata apa? Di era digital, tapi ngeluarin buku gimana? Gimana Mike? Kata apa ya market ya? Emang itu pertanyaan mereka sih, kayak lo kenapa ngeluarin buku? Tuh kemarin banyak banget pertanyaan waktu di Iya. Masak TV. Masak TV. Masak Iya, TV. event.
Kalau gue secara pribadi sih gue orangnya lebih visual kan ya. Ini buku yang ini kita ciptainnya juga, kita buatnya ada visualnya banyak, yang kayak tadi agak bilang tuh, ternyata di luar negeri pun Ada orang-orang pada suka bukunya karena dia suka ngelihat visualnya gitu. Ya menurut gue sih gue suka collecting. Ini kayak artwork gitu loh, gitu. Itu aja sih kalau gue. Sama di buku ini juga emang gue sengaja kerja sama Binatang Press karena dari dulu udah kenal juga. Mereka di Jakarta salah satu yang memprakarsai inilah artbook fair, skenanya artbook di Jakarta, dan konten yang mungkin cukup bukan tua lah, dari dulu ada nasi Padang bisa disampaikan secara pop lewat si Binatang Press ini. Kita mempercayakan mereka lah. Jadi pas bikin buku kan bisa dibilang mungkin sekarang generasi orang yang baca buku tuh berkurang ya. Tapi gue menemukan satu poin di mana kalau lu dinavigasikan ketika baca buku dari halaman ke halaman itu ada istirahatnya, ada sesuatu yang memanjakan mata lu, abis itu lu baru baca detail lagi. Itu jadi hal yang menyenangkan sampai akhirnya lu nggak sadar kalau udah habis nih bukunya gitu. Belajar sih Rey. Itu yang bikin lama juga tuh proses menarik. ngedesain itu, karena kita balik-balik halamannya tuh bener-bener dari sini ke sini kayak terlalu ngebosenin nih, Terlalu kita berat harus bikin gitu. apa, diselipin lah quotes yang gede gitu atau apa. Kayaknya kalau nggak kayak gitu-gituin buku kita tipis kali ini. Iya juga. Gambar lo aja gitu ya, kayak foto mic-nya aja Tapi gitu. itu emang kayak ini sih, postingan Instagram lu print gitu. Gitu. Jadi tanpa gangguan WA dari orang gitu. Gitu. Jadi lu bisa baca, lu taruh HP di sini gitu untuk ngeliat sampai habis. Tapi belajar banyak sih Rey. Gini, kan gue bikin buku si Rendang Travel sama si Rendang Legacy itu ya. Itu kan benar-benar yang kayak buku-buku yang normal-normal gitu. Gue bilang bahwa memang begitu buku lah gitu. Begitu ketemu dikenalkan sama tim Binatang Press, terus gue bilang gini bahwa ada yang mau beli buku ini ya gitu. Bukunya tuh seru-seru. Dari persepsi lu begitu. Iya atau gitu. awal? Terus agak bilang, market itu besar, art book fair itu di seluruh dunia. Itu baru tuh pengetahuan baru buat gue. Oh, ada ya marketnya ya gitu. Ya, jadi dengan buku warna-warni kecil segala macam begini, mereka mau beli gitu. Gue tanya gitu dong. Gue meyakinkan diri sendiri, nanya ke Aga, ke Mike gitu, ke publisher. Mereka mau beli buku gini, mau, dan mereka mengkoleksi dengan bangga gitu ya. Itu mencerna dulu tuh Rey. Jadi bahwa ini buku yang nggak penuh dengan tulisan, ini buku yang ilustrasinya begini, ini yang fotonya begini, warna-warni, bentuknya nggak biasa gitu kan, ukurannya nggak biasa, dan ternyata itu diapresiasi dari pameran ke pameran yang diikutin sama publisher kita ya, di beberapa negara di dunia gitu. Beberapa negara. Betul. Beberapa negara yang lucunya tuh, ini kan bahasa Indonesia bukunya. Emang ngerti. Iya. Nah itu di Melbourne sama yang gilanya di Shanghai, gue dapat kabar buku ini rame banget. Iya. Dan gue dikirimin foto beberapa gitu, orang-orang Shanghai megang buku kayak ngerti gitu, padahal gue yakin lu gak ngerti bacanya nih. Foto Tapi nggak seru, foto tapi Iya. seru ngikutinnya. Kan kayak keluar dari zona nyaman penerbitan ya. Ya itu. Termasuk ketika Mike bilang bikin zin, ya gue juga termasuk yang bilang apaan zin, apa sih zin gitu. Gitu agak bilang itu kayak self publishing, lo gambar coret-coret lo terbitin ada yang beli aja, itu zin namanya gitu, kira-kira gitu. Oh ada yang mau ya kayak gitu ya, ada dia bilang gitu. Oke gitu itu. Baru tuh. I think di beberapa industri ada elemen itunya gak sih, kayak kayak gue mikirnya kayak di industri wine nih, kan ada yang udah saklek bentuknya wine, prosesnya wine begini, adalah proses sekarang natural wine yang lebih fun, nggak terkunci dengan standar-standar jadul gitu ya, terserah gue mau bikin kayak gimana produknya, toh ada kok yang appreciate gitu kan. Mungkin betul. zin ini mirip seperti itu. Iya itu. Iya kan? Dobrakan asik. Iya, dobrakan dari norma-norma buku pada umumnya. Iya gitu betul. Kan. Tapi bukunya Uni aja dulu pertama kali gue tahu nama Uni kan dari bukunya ada di Denmark. Gue baca, gue lihat-lihat waktu itu. Betul. Makanya, tapi buat gue era buku sekarang itu juga kenapa kita akhirnya memilih bahwa oke, kita bikin buku lah, ya karena merasa bahwa
kayak kalau literasi sekarang menjadi sulit buat anak-anak, gimana kalau caranya kita masuk channel mereka, mari kita membaur dengan gaya mereka gitu. Akhirnya gitu. I think that's the way to go sih, harus adaptasi sih, kalau enggak ntar kita jadi orang yang tua yang nggak relate sama kayak kita ke orang tua Jangan ngomong tua dong. Iya enggak, tapi udah mulai berasa begitu. Wow, nih kayak ke tim podcast aja kan. Obrolannya terus yang mereka follow, gue kayak ini apa ya, kok gue nggak tahu gitu kan. Jadi berasa kayak ketinggalan gitu. Jadi emang harus adaptasi. Di grupnya kita, di grupnya Dora tuh kita suka berbagi Instagram. Ini itu gitu. Jadi ini Mike gitu. Jadi kita kayak saling ngasih tahu gitu loh. Oh, point of view kita gini, ini segala macam gitu, melengkapi. Oke, ini balik lagi ke eventnya yang kemarin. Salah satu highlight gue di event itu adalah ada itu ya, pada owner restoran di Bandung tuh pada datang ya ke eventnya. Iya, pada datang ya. Pada kayak support gitu di komunitas. Itu keren banget sih. Maksudnya kayak biasanya restoran sebelah mana tahu menahu sih kalau ada acara di, kayak misalnya di Bura-Bura nih, outlet seberang juga nggak datang acara gue gak sih? Itu Iya benar. itu kalian undang apa mereka datang? Indra ya, dari Indra. Dari Surya. Mereka bertetangga aja. Mereka bertetangga. Maksudnya itu bagus banget. Ya kan? Nah, next ada target acara apa? Wow. Wow. Kita mau bikin event sih. Jadi kan kemarin launching ya bersama publisher. Sekarang kita bikin event atas nama si Dora ini. Rencananya September ya, Oktober. September akhir. Jadi kayak Tanggal belum nih? udah sih, tapi lupa Ada ulang nih tahun gimana siapa ya itu ya. Ulang tahun. Kemarin kan ulang tahun lo. Launching ulang tahun gue. Iya. Iya, dia menyusupkan tanggal dia launching. 20-an lah. Jadi kok kayak kalian mau tahu apa tentang Surya? Suryanya menjawab. Oke. Gitu. Berarti di sound lagi? Iya. Oh, nice. Jadi mau nanya Mato mungkin. Iya. Mau nanya gimana nanti yang supaya nggak jatuh. Iya. Atau Pengen ya pokoknya tuh, pengen apapun tuh, lah. pengen tuh. Apapun yang mau kalian tanya, Surya menjawab. Oke, stay tune guys. Itu ya, tolong dikasih tahu dari jauh-jauh hari ya tim kita. Pak Aga biar diliput dengan baik. Cek di IG kita. Ya. Iya gitu ya. Oh, IG-nya apa? Kasih tau dong. @dokumentaria berselera. Nanti ditaruh lah. Dokumentarnya berselera. Oh gitu. Udah bisa sih. Udah bisa. Di sini gitu aja. Jangan kasihan. Oke. Terus kalian kan coba naikin makanan Indonesia nih sedikit banyak. Bagaimana kalian melihat value makanan Indonesia sekarang di F&B? Wah, Mike silakan Wah, Mike. Mike silakan Nah, Mike. lu dong dari yang Mike. fresh nih. Gimana ya makanan Indonesia tuh Dari segi apa? orang ini lu kan di marketing dan di event gitu. Makanan Gimana Indonesia potensi menurut gue kayak makanan rumah, comfort food sih ya. Jadi ya ujung-ujungnya lo mau makan McD tapi pasti ujung-ujungnya lo kangen sama makanan Indonesia. Nah, sedikit background gue nih. Gue sama keluarga gue pindah ke US tahun 2002. Oke. Jadi ya kita selalu nyari makanan Indonesia gitu. Di rumah sampai bokap gue yang masak, bukan nyokap. Masak rendang, masak dadar, cakalang gitu. Loh, kok masakan ini Nyokap gue Manado. Oke. Jadi ada cakalang. Jadi di piring gue tuh bisa ada rendang sama cakalang, Om. Ngobrol mereka ya. Itu enak. Ngobrol di piring. Nah, maksud gue tuh ya balik-balik Indonesian food is comfort food sih. Ya buat para orang Indonesia. Sama gimana ya? Lu kan bekerja di lifestyle. Iya kan? Iya. Satu grup juga dengan Esa. Ya kan? Bisa gak suatu saat nanti menurut lu makanan Indonesia ada di level itu? Bisa banget. Kayak lo lihat sendiri kan Esa itu makanan Indonesia kan, tapi the way they present it is modern gitu. Iya. Iya kan. Bisa menurut gue sih. Oke. Cerita lagi dong. Apalagi? Kayak di Jakarta gitu ini ya, kayak lebih
banyak, bahkan kayak yang mungkin gue nggak pernah denger makanannya apa gitu-gitu. Kayak apa? Kayak apa ya? Ini deh kayak lagi-lagi disebutnya mata keranjang nih, sering banget disebut. Itu kan kita kalau kayak Manado aja taunya rahang tuna apa, tiba-tiba ada daun keluak lah dimasak. Oh, daun keluak. Ada. Pangi brewes. Wow. Apa? Pangi. Pangi apa? Pangi brewes. Pangi Brews. Itu Daun favorit gue di keluak. situ. Daun keluak. Wah, gue belum pernah pesen itu. Ayo, Oke. sana. Gitu-gitu lah. Iya, makin ke highlight sih. Iya, Makin detail tiap daerah. mata keranjang. Iya, excitingnya itu Itu sih. sih, iya. Kalau Padang juga berlomba-lomba sekarang. Betul. Jadi kayak dengan semangat yang baru naikinnya gitu. Kayaknya zaman sekarang tuh kayak mereka mau naikin ini nggak gaya yang dulu-dulu. Jadi lebih seru gitu karena pasar mereka kan juga anak-anak sekarang yang pengen tahu gitu ya, pengen apa sih berdasarkan FOMO itu kan. Jadi mau nggak mau ya mereka harus membuat ini menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu untuk experience-nya dapat gitu. Kira-kira gitu sekarang sih. Iya, gue suka banget restoran tipe mata keranjang gitu sih yang udah elevate. Iya. Tapi nggak kejauhan. Iya, tapi Masih 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 bisa dapat. relate Iya, juga iya. gitu. Itu top banget sih. Tapi ya of course gue suka karena pedesnya itu udah disesuaikan lah sama pedes-pedes normal orang Jakarta gitu. Iya. Gue kalau ke Beautika sih ST bisa 15, ST manis gue. Pedesan ya? Gak enak ya, tapi Pedesan. ST manis bisa 15 gelas gue. Lapo Porsea itu juga another form ini elevated ya kan. Kalau Padang mah ya nggak usah ditanyain lah. Padang sih udah menjamur dari dulu. Tur gimana tur sekarang? Wih, makin rame dong nih. Iya, tur makin seru sih. Siapa sih yang ikut tur Uni? Macam-macam ya, beragam sih Ray. Jadi ada yang besok yang September itu grup dari Belanda. Terus Belanda. iya. Terus ada lagi yang open tour. Apa mereka chef atau? Ada yang chef, ada yang penulis, ada yang itu segala macam. Tapi memang mereka pengen tahu ya. Kita lah gitu ya. Mereka pengen tahu. Terus ya yang open tour kan gue ada yang memang by request, ada yang open tour, gitu. Yang open tour ya ada yang tinggal di Batam ke Jakarta dulu atau ketemu di mana gitu kayak gitu-gitu. Ada aja lah gitu seru. Mereka pengen tahu. Apa yang mereka cari Uni? Ada makanan spesifik kah atau ceritanya? Experience-nya kalau gua rasa ya, pengalaman kesananya, terus mungkin cerita di baliknya yang mereka mungkin kalau mereka sendiri kesana mereka nggak dapet, jadi ya mereka ikutan tour gitu. Oke. Gimana Richard kalau mau ikutan tur nih? Oh iya, gimana ya, ke IG Reno Andam Suri ya. Reno Andam Suri. Agak ngelek gitu tiba-tiba disuruh Dulu kan baca ada rendang traveler juga kan? Iya, rendang traveler. Sekarang yang mana sih? Ini kayak Genza udah banyak udah. HP-nya banyak loh kayak buzzer. Kayak IG yang mana jadinya? Dia ke Reno Andam Suri sama rendang traveler kalau Oke. jalan-jalan. Terus dari kapan mulai reels itu konten-konten sini aku cerita. Oh iya, itu bagus kapan banget ya? loh. Oh iya, Itu bagus makasih banget Ray. loh. Dari TikTok. Oke. Dari TikTok, dari mulai TikTok, terus merasa gimana hook kalimat apa yang bisa mereka Luar biasa. gitu dong. Luar kan. biasa. Jadi ya udah sini aku cerita. Oke. Iya, konten mah nggak habis-habis lah itu. Iya. Gue baca di buku Uni itu ada yang paling menarik buat gue yang si monyet milih kelapa. Oh iya, Oh seru iya. tuh. Ada sekolahnya. Ada sekolahnya. Nah, baru tahu loh. Baru tahu. Ada sekolahnya. Coba ceritain nih ke listener. Monyet milih kelapa buat bikin santan ya kan? Iya buat Iya. petik kelapa ya. Jadi ada sebuah profesi nggak gitu ya? Ada sebuah profesi. Bener sih. Sini ya. Aku cerita ada sebuah profesi kalau mau masak rendang itu kan perlu kelapa ya. Nah di sana itu ada pelatihnya. Jadi kan karena pohonnya tinggi dibutuhkanlah si tenaga monyet ini. Tapi kan monyet liar itu perlu dilatih. Nah pelatihnya ini mereka sampai ada yang bikin sekolah di satu daerah dulu di Pariaman. Mereka bikin sekolah. Jadi kayak monyet liar ditangkap, terus dilatih misalnya katakan sebulan, minggu pertama tuh dijinakin dulu, jangan marah-marah gitu. Mungkin monyet tuh liar gitu kan.
Terus sampai akhirnya mungkin minggu kedua mereka manjat misalnya pohon kelapa segini. Mereka ke pohon mangga dulu lah di pekarangan gitu ya. Diikat tuh kelapa di batang-batangnya. Terus mereka belajar buat milin-milin. Belajar milin kelapa. Terus Jadi maksudnya belajar milihnya tuh si monyet ngambil dibawa ke si pelatih, pelatihnya buang kalau jelek bukan nih gitu. bukan, jadi yang punya monyet jadi datang ke sekolahan, tolong latih monyet gue supaya pinter. Sih ada sekolah. Gitu, supaya Kayak pinter. nggak sama anjing-anjing zaman sekarang ya, di sekolahin gitu kan. Iya gitu. Jadi mereka dilatih. Nah, latihan itu kan kayak ada grade-nya kan. Jadi milin kelapa, metik kelapa itu dari kelapa itu diikat dulu di pohon-pohon pendek. Mereka udah bisa milin, mulai naiklah ke pohon kelapa yang tinggi. Nanti diajarin mana kelapa tua, mana kelapa muda. Ya itu gimana? Ya itu udah sekolahnya. Gitu. Gimana dia tahu kelapa muda kelapa tua? Diajarin, Ray. Pokoknya Oke. kan mereka pakai tali ya, yang kalau misalnya salah klik mungkin ada ketukannya. Itu bukan jangan yang ini, itu, yang yang ini. itu gitu, kayak gitu ada Luar ketukannya biasa. ya. Terus lu Gitu. ikut tuh ke tempat Itu gue belum ke situ. Belum. Belum. Lu pengen banget lihat asli. Apa ikut sekolah maksudnya? Jangan. Oke, terus ketemu itu gimana? Ketemu sekolah monyet itu? Riset, waktu bikin buku itu ya riset. Kan ada yang pokoknya kalau dapat info di mana itu kayak ambisius gitu loh, pengen dicari gitu. Kemana nih kita kemana gitu ya. Nanya, di mana ada sekolah? Belok sini. Ya gitu-gitulah sampai ada ketemu dan sempat sangat besar sekolah itu gitu. Jadi kayak jadi tujuan turis pada akhirnya. Jadi di Pariaman itu sempat jadi salah satu tujuan turis buat ngelihat sekolah Sekolah monyet. itu. Tapi itu praktek itu hanya di daerah Pariaman itu. Setahu gue yang dijadiin sekolah waktu itu iya di situ. Enggak, tapi Tapi praktek- pelatih itu ada di setiap daerah. Oke, emang Ada ada di setiap- profesi memang ada itulah, profesi pelatih itu. monyet buat Iya. milih kelapa. Luar biasa. Itu sih, pengenan lihat. Ya, lihat. Nanti pengen lihat satu hari. Kita siap menemani ya Dora ya. Iya, Oh iya dong. Gue juga Dora belum lihat menemani. soalnya pengen lihat. Iya. Katanya UMR-nya lumayan. Oh iya, keren banget. Bertaruh nyawa gitu loh kan tinggi Sangat, ya, iya. bertaruh nyawa. Ngefek gak sih zaman sekarang kalau di Jakarta kelapa harganya gila-gilaan? Sekarang terasa, ke kampung pun terasa. Oh iya? Iya, Wah. langka. Karena diimport itu ya. Diimpor, diekspor. 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 Iya. Diekspor ke negara itu kan. Jadi terasa kelangkaannya dan para perendang itu juga mengeluh bahwa harga mahal. Bukan Makin saja mahal lagi rendang. bukan hanya harga mahal tapi stoknya nggak ada. Iya. Gitu. Makin terasa. Sayang ya. Nih. Bahas itu dong di konten. Di mana? Di konten. Iya ya. Iya Nge-live dong. aja ya, Nah, nge-live karena ya. kan waktu gua ke Aceh aja Uni itu pohon kelapa tuh nggak ada habisnya. Betul. Satu jalanan kanan kiri tuh kelapa semua. Masa bisa kurang? Gua kayak ternyata diekspor. Ya diekspor. Udah berasa juga sampai ke sana berarti. Udah sampai kemana? Ke Di kampung juga udah berasa. udah sangat terasa. Sangat terasa. Gue punya cerita buat kalian kayak belum lama ini tuh gue ketemu sama Mas Guru Soekarno Putra. Mas Soekarno Putra terus gue mau ngajak dia podcast. Ya, lagi proses nih gitu. Tapi dia cerita lah kan tuh kita ketemu kita nongkrong lama, ketemu sharing tentang makanan istana dan makanan favorit dia lah gitu kan. Nah, terus salah satu makanan favorit keluarganya, which is Bung Karno juga, itu rendang lokan. Oh iya. Iya katanya, karena Wow. pertama menariknya tuh dia cerita zaman Bung Karno masuk ke istana jadi presiden itu kan tadinya yang nempatin istana kan Belanda. Jadi itu standar hotel bintang 5, chefnya apa pakai topi tinggi-tinggi gitu kan. Disuruh bikin makanan Indonesia nggak ada yang bisa. Jadi selama Bung Karno menjabat jadi presiden, tugas hotel dan dapur itu cuma bikin makanan karyawan akhirnya. Karena Bung Karno memilih makanan Indonesia yang dimasak sama babysitternya si Mas Guru Oke. gitu. Ya. Namanya Mbok Citro. Nah, kalau dia karena dia itu dari Yogyakarta aslinya, jadi kebanyakan masakan Jawa
sama Sunda katanya tipis-tipis. Nah tapi Bu Fatmawati itu dari Sumatera, jadi suka makanan di istana tuh selalu ada Jawa, ada Sumateranya campur, tergantung siapa yang masak, dan salah satu makanan favoritnya adalah rendang lokan. Gitu, terus kayak rendang lokan. Ya kan ayah, kamu udah pernah makan belum? Nah, udah. Itu favorit saya juga, enak gitu. Masih bisa itu pesan Uni? Bisa, itu yang ada di piknik rendang. Oke. Salah satunya. Oh ya, Uni bikin piknik rendang. Iya, coba silakan lagi Uni. Aduh, kita ngomongin Dora aja gimana? Hah? Kita ngomongin Dora Ya, aja apa-apa. gimana? Gini aja On, gimana pesannya? Gak bisa. Iya, bikin inisiasi. Itu bagian dari mendokumentasikan karena nggak bisa semua dikerjain sendiri, gitu kan. Jadi cerita di balik itu kuncinya pengen di share ke orang banyak, sehingga orang lain juga bisa cerita. Bikin piknik rendang. Memperkenalkan beberapa rendang yang ada di buku, lengkap dengan cerita-ceritanya. Jadi orang-orang Jakarta yang selama ini nggak ketemu, misalnya rendang kayak lokan segala macam, mereka bisa nyobain gitu. Mereka bisa nyobain, termasuk beras-berasnya pun dibawa dari sana gitu, kayak gitu. Ini harus konsepnya. Ini harus sih. Ya, jadi berseri rencananya. Ya karena lebih dari 5 lah pasti kan. Jadi ada seri 1, seri 2, seri 3 gitu nanti. Ini otaknya si Rendang Traveler, mereka bisa ikut semua, kemudian mereka punya satu set postcardnya, terus dan mereka bisa cerita gitu, kayak lulus dan mereka bisa cerita. Gue berharap tuh banyak orang yang bisa menceritakan makanan Indonesia dengan cara yang menyenangkan itu. Jadi baliknya ke dokumentasi lagi sih, dengan cara yang beda-beda, dengan metode yang beda-beda. Itu. Bagus sih, seru sih. Kemarin belum lama fotografer legendaris Pak Antoni Ismail bikin kelas pagi pangan, nge-highlight makanan Indonesia juga. Gunanya maksudnya tujuannya sama untuk supaya orang dapat cerita dan bisa bercerita lagi kan. Betul, kita perlu itu, nggak bisa semua dipegang sendiri. Ya pasti, dan mudah-mudahan dengan begini banyak orang lain yang juga tergerak menceritakan makanan di daerahnya, gitu. Kira-kira gitu. Betul. Yang masih kurang pendataan nggak? Resepnya nggak? Iya. Lu kayaknya nggak itu? Kalau resep gue nggak Kan lu udah ada gambarnya. Gambar ada, ya cerita-cerita tentang makanannya. Resep itu ya emang sih ada, kalau resep restoran ya susah juga ya. Tapi dikit banget. Mau belajar tuh susah. Nggak semuanya kan bisa ke sana. Iya. Saya nunggu berkarir berapa belas tahun nabung baru bisa keluar kota research ya. Iya. Itunya sih harus di solve juga tuh masalah pendataan nggak hilang. resep itu. Ya kan? Karena mimpi saya sih pengen ada sekolah masakan Indonesia khusus. Itu keren, itu harus sih. Harus. Itu pasti orang dari luar negeri aja pengen belajar. Iya banget. Betul. Belum ada. Ya karena resepnya siapa yang megang? Kalau bicaranya resep kan pada akhirnya ya, kalau menurut gue kemudian ribet nih ngomongnya. Kalau bicara resep adalah siapa yang pengampunya gitu, ngerti ya? Jadi siapa yang menjadi instrukturnya, dia mendapatkan resep itu dari mana gitu yang iya kan. Jadi nggak mungkin kita membuat sebuah resep yang mewakili seumat-umatnya gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi pada akhirnya memang harus ada toleransi. Ya sekolah ini mungkin resepnya Ray gitu kan, sekolah ini ya pasti gitu. Ya, gitu lah. Nih ada Q&A. Beberapa pertanyaan dari Regency Radio listener. Thank you very much guys for the questions. Keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertama, Michael Ruben. Halo Chef. Ya, Chef Michael Ruben. Halo. Menu favorit di RM Surya yang semua orang di bumi harus coba versi kalian masing-masing. Di bumi loh ya orang. Bekasi nggak dong berarti? Planet ya. Gue dari Itu planet lain.
Gue sih kemarin suka sama gulai kormanya. Itu Iya, enak pertama ya. kali ya. Oh iya, gulai Itu korma tuh harus coba. Harus coba sih. Tiap Jumat ada ya, sekarang balik lagi tiap Jumat. Ya, tiap Gulai Jumat. korma. Oh udah balik lagi? Balik lagi. Udah, tiap jadi Jumat ada. setelah event itu langsung ada. Boleh juga. Langsung ada, iya langsung ada. Oke, momen. Atau buat Chef Ruben mesti cobain menu agak custom sih sebenarnya. Oke. Jadi Iya. lo ke restoran, jadi ada restoran sama rumah makan di Surya tuh. Rumah makan tuh yang disajiin yang Mananti yang tadi. Kalau restoran tuh lebih kayak makanan yang dimasak dadakan. Jadi begitu Nasi goreng. order baru dibuat. Itu Oh, ada restoran. itunya? Ada divisi-divisinya. Ada. Chefnya pun beda-beda. Lu pas duduk dikasih menu enggak? Apa Enggak, ditanya? Nggak, Ditanya. ada, di temboknya ada Di tembok tulisannya ya. lo mau nasi goreng, mie rebus atau apa. Nah lu mesti cobain nasi goreng, tapi dagingnya ganti pakai dagingnya sate. Oke. Atau daging martabak. Atau daging martabak juga bisa. Atau daging martabak. Tapi kan Chef Ruben suka yang smoky. Iya. Jadi Daging dia cobain sendiri yang tuh. ya pakai sate sih, pakai kayak sate. ending sate. Daging sate. Oh ada beda ya, itu juga nggak semua orang tahu tuh. Ya jadi kan rumah Biasanya makan. kan duduk udah inisiatif di hidang. Berarti itu rumah makan. Oke. Jadi gini, kalau rumah makan Padang, tapi kan orang taunya rumah makan Padang. Sesungguhnya di dalam itu ada 2 divisi, restoran sama rumah makan. Kalau rumah makan mereka udah siap makanannya, makanya ada di etalase. Iya. Itu rumah Iya. makan. Tapi kalau restoran itu kayak minuman, terus makanan-makanan yang begitu pesan baru disiapin. A la Itu carte, restoran iya. ya. Jadi kayak mau ayam pop, nah baru digoreng selayang gitu. Iya. Mau mie rebus baru dibikinin gitu. Jadi itu Oke. restoran gitu. Nah di Surya itu head chefnya beda-beda tuh antara si rumah makan, mereka dapur yang kita lihat si pagi-pagi itu, kalau yang restoran ya mereka juga punya head chef sendiri gitu. Oke. Kalau gitu pertanyaan saya ganti dikit. Restoran Padang terfavorit? Waduh, wow, Wah, Wah ini berat nih jawabannya. iya nih. banget lagi. bumi. Aduh lo gak Di ngejudge kan? bumi dong, di bumi dong. Lu bakalan Bumi, ngejudge. iya sih. tapi Restoran kemarin yang trip Padang. ke Sawah Lunto gue suka sih di Muara Kalaban makan dendeng. Iya itu enak. Di Jakarta agak Di bumi tadi. Enggak, Iya. sorry. Di Jakarta. Iya Gua juga. kayak Sawah Luntuh yang denger juga aduh ada aja ini. Agak namanya agak nih, agak, Biar kelihatan agak, adventurer. Traveler banget lah. agak nih. Tapi Surya salah satu yang harus dicoba. Terus di Tanah Abang juga tuh ada yang suka soto Padang nggak? Lu suka soto Padang? Itu salah satu yang legend di Suka, rusun gua soto di Padang. rusun Tanah Abang tuh gue suka juga namanya Oh, iya. Bang Karto. Terus di rusun Di bawah Untung, di bawah Untuang juga ngumpet Di di, bawah belakang Untuang. hotel di belakang Hotel Kosenda. Posenda. Oke. Itu Spesialisnya gazebo. Gazebo. Ya itu rumah makannya di bawah Untung namanya. di bawah Untuang. Wah, oke. Ya. Gazebo cuma disepakat biasa gue. Oh, coba. Beda, genrenya beda. Beda genre? Wah, genrenya beda. Oke. Beda sama juga yang di Rinai Pembasuluko. Sama-sama gazebo tapi beda gayanya ya. Gazebo itu apa sih? Itu apakah makanannya? Apakah Bagian cut daging? cut daging, sandung lamur, apa brisket. Brisket. Yes. Oke, gue baru tahu. Oke. Ya. Gazebo. Beda style. Rinai Pembasuluko enak tuh emang. Ya, itu. Itu enak. Itu Di Apa, sorry, Pasar Rumput namanya? Rinai Pembasuluko. Rinai Pembasuluko. Iya. Romantis tuh. Nah, Hujan membasuh luka. Wow. kalau gue basic, gue yang di Walter tuh apa tuh? Walter. Yang di sebelah kanan. Nah, ngejudge kan gue takut unik. Oh, Sari Minang ya? Apa Bukan sih? apa? Sarindah. Sari Indah. Indah. Gue sering Sari ke situ. Indah. Iya, Sari kalau gue Indah. ya. Itu belum masuk Walter. Ya udah sama, belok. udah belok, Iya, iya. iya. Oh di situ. Di situ gua. Itu Kalau gua nggak sering pernah- sana. nggak pernah sepi itu. Iya, iya. Gue Kemana-mana. denger itu satu grup sama pagi sore. Katanya Satu begitu. betul. Gue Ada denger, tulisannya. gue denger. Ada tulisan Iya, di ada tulisannya. pelangnya ada Oke. tulisannya. Lo Gua ayam goreng favorit lu masih? masih. Itu baru terenak di bumi. Pondok Jaya ya. Pondok Jaya. Oh, Pondok Jaya. Pondok Jaya. Enak kan goreng-goreng? Enak. Enak. Itu bingung sih pakai apa. Kalau waktu itu sempat bawa teman-teman chef kan, terus ada satu chef Chinese food, dia insist ini mah teknik, karena toh di daerah dekat Mangga Besar gitu kan. Kayak ini tuh pakai bumbu Chinese chef kata gitu. Ini pasti pakai bumbu Chinese. Tapi gue belum praktekin. Itu gue kemarin bawa temen gue orang Jepang, ribet banget makannya.
Gue nggak mau makan ayam yang ada tulangnya, gue nggak mau makan jeroan. Itu buset. ayamnya habis 2 ekor. 2 ekor ya. Ada. Iya, tapi seenak itu kan. Iya, badannya menolak tapi mulutnya. Misi berhasil gitu ya. Misi berhasil. Sama kalau gua ini lebih karena memori kayaknya. Ada dekat RCTI namanya Sinar Jaya. Iya, itu tuh kan ngangguk-ngangguk tuh orang daerah sini tuh. Ngangguk-ngangguk itu enak. Tapi dari dulu biarpun tempatnya pinggir jalan mahalnya setengah mati itu restoran. Tapi rame. Dan beberapa kali makan di sana kok. Enak. Apa favorit lo? Rendang ya. Kalau Rendang. gua paket ini nih. Kalau lagi lapar ya kan mana. Nasi rendang. Nasi rendang terus ambil kikil. Piring pisah? Sama lagi gue. Piring pisah atau satu piring? Oh enggak, yang dihidang. Gue pesannya nasi Oh, rendang. jadi bukan ramesan ya? Jadi paket ramesan nasi rendang aja kan udah Oke, sepaket iya, tuh. iya. Terus kalau bisa minta bumbunya banyakan. Iya. Terus yang dihidang ngambilnya kikil atau otak. Tapi Tapi otak sekarang kayak sering sold out. Pokoknya kikil, dadar, ayam pop. Catering ini Paris Fashion Week tuh gitu tuh. Paris Fashion Week cateringnya gitu ya. Betul. Sama ini apa? Jange pakai Oh, gulai. iya. Harus Iya. gitu. Kalau lu apa? Gue tergantung restorannya. Oke, oh iya lu udah tergantung Iya. restoran. spesifik Tapi gitu. kalau gue belajar dari Uni juga nih. Nyiram kuah gulai di atas nasi itu ngasih tahu apa grade si gulainya Bagus gimana atau gitu. enggak? Oke. Kasih tahu gak pelajaran gue gak? Iya. Jadi kalau terlalu encer kan dia bakal turun tuh semuanya tuh. Jadi kayak makan sup gitu kan? Iya, 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 Jadi iya, kayak iya. nasi sop gitu. Nah, kalau yang gulainya pekat, yang nyangkut di atas nasi gitu. Oke. Itu gue suka tuh. Itu Oh, itu tips-tips. mantap itu. Jadi taunya rumah makan ini pelajaran nih dari Iya. Pak Rustam Surya. Taunya rumah makan itu bisa dipujikan atau kurang dipujikan adalah dari kuah gulai ayam. Oke, jadi itu yang emang standarnya. Ketika ditaruh di atas nasi. Iya. Kalau dia encer, ya berarti udah santannya berarti mungkin santan perasan berapa kali atau apa. Oke. Tapi kalau ada yang mengendap sedikit di atas gitu dengan bumbu-bumbunya, berarti ini bolehlah dipujikan. Nah, ini tips penting ini. lu bisa jadi nasi padang grader sekarang. Wow. Kuah gulainya. Oke. Nah, gimana? Uni bisa berani jawab gak nih? Apa Restoran tuh? Padang. Oh gitu ya. Ya spesifik sih. Memang spesialnya di mana? Ayam Kalau pop. di Bukan mana pencari sih? ayam pop. Iya, gue nggak pencari ayam Oke. pop. Jadi yang lu cari gini, apa? Gini, salah satu konten gue nih gue belajar bahwa ayam pop itu Haber, mohon maaf ya Haber yang punya family benteng nih Haber gitu. Jadi ayam pop itu nggak semua orang Minang suka. Oke, karena kan Karena emang makanan putihnya, baru. enggak karena putihnya. Oke. Jadi buat kita kayak ayam belum selesai dimasak. Oke. Oke. Gitu. Jadi kalau tanya ayam pop, ya bukan favorit gue. Oke, lu nyarinya apa? Rendang? Ayam gulai? Gue lebih mencari dendeng, Dendeng. atau atau ayam bakar. Oke. Ayam Gitu. bakar. Ayam bakar. Bakarnya menarik sih. Kalau ayam bakar di mana nih? Kalau ayam bakar itu gue suka bopet. Oke. Kalau Di lokasi. Ben Hill juga, Ben dekat Surya. Hill. Oh, oke. Sama Surya enak. Sama kalau dendeng gue suka si Rine Pembasuluko. Oke. Itu enak. Ya, Dendeng batokonya itu. dendeng ya, dendeng bakar. Gitu. Oke. Boleh. Boleh. Habis ini. Sama personally gua nggak pernah suka sambal ijo yang disajin di rumah makan Padang Karena berminyak. Apa? karena pahit kebanyakan Oh, karena iya dan lama. udah terlalu lama di luar. Tapi waktu di Payakumbuh sambal ijonya dadakan, ijonya masih seger disiram minyak kelapa sebelum waduh itu. Itu ala minit, itu ala minit. Payakumbuh Iya. di Sumatera Barat. Payakumbuh. Iya. Iya, iya. Itu ala minit. Itu beda dish itu udah. Berarti harus coba si Rine Pembasuluko ya, Iya, karena sambalnya mirip. Oke. Tipe-tipe yang kayak gitulah cuma dikasih minyak Pasar kelapa rumput. dingin. Pasar rumput. Pasar rumput di atas. Di lantai 5. Guys, Tiga pasar. apa lima ya? Tiga, Tiga. lupa deh. Tiga. Boleh. Itu. Wah, itu namanya kafe pergaulan. Tahu. Rame banget itu. Oh, ada ya nasi goreng juga tuh. Ditanya juga udah dihidang, Sefri mau nasi goreng nggak? Loh, ada gitu. Tapi nggak, gue gara-gara
gulai otak pakai daun mangkokan itu sih surga dunia. Aduh, suka enak ya, lu banget suka ya. itu. Asam, ada asam, aduh. Top deh guys. Ya. Ya pokoknya harus lah ya ke Sumatera Barat bareng Uni. Ajak kita jangan lupa. Ajak ikut. Lengkap berempat. Guys. Pertanyaan kedua dari Kukuh_Akfat. Mendokumentasikan budaya kuliner dalam bentuk buku kan penting banget. Pertanyaannya, apakah video dari food vlogger juga bisa disebut dengan dokumentasi yang seperti itu atau setara dengan buku? Ya enggak lah. Tapi kalau menurut gue sih sebenarnya video, foto, ilustrasi Itu adalah tulisan. bagian upaya mendokumentasikan. Betul, itu tapi betul. Setara sih. tapi enggak Inisiasinya. setara. Enggak. Beda format. Format ya beda. Iya, udah otomatis. Tapi kan Format tergantung beda, kontennya ya. iya betul. Seberapa dalam dia Seberapa riset. dalam. Kalau lu kayak Jiro Dreams of Sushi gitu misalkan, itu kan cukup dalam ya. Tergantung lagi gimana videonya. Secara literatur kayak kan secara literatur buku sih. Buku lebih Oh, iya. sulit Iya. lah, lebih sulit dibuat, lebih kompleks dan lebih wholesome, lebih utuh gitu loh. Lu bisa pegang, lu bisa keep. Oh iya, kalau itunya iya. Iya, asal buku lu nggak hilang itu lu bisa kasih ke anak cucu lu nanti gitu misalnya. Kayak gitu. Oh iya, kalau itunya sih ya benar. Setuju gue. Ntar Dora bikin Uni Dreams of Rendang. Iya. Please deh. Please. Oke, pertanyaan terakhir dari Rizky_Sugiharto. Kuliner Indonesia banyak sekali terpengaruh budaya makanan luas. Kedepannya budaya makanan negara mana lagi yang berpotensi mempengaruhi Indonesia? Waduh, ngeramal nih. Ngeramal. Ya. Ngeramal. Uni kalau di Sumatera Barat terpengaruh gak sih sama yang di kota-kota besar lain itu lagi ngetren makanan apa mungkin? Ada. Maca. Iya, maca. Ada maca gulai gak di sana kayak di sini? Iya, yang viral itu ya. Yang viral itu. Udah nemu belum untuk Iya. maca gulai atau direndang maca? Iya. Menarik gitu ya. Rendang hijau. Sungguh Udang menarik. hijau. Ada. Ya kayak gitu-gitu ada lah di kota besar pasti ada. Terus Enggak, terpengaruh gak nih? terpengaruh enggak. Mereka militan sih, Rey. Sejauh ini mereka masih militan. Kalaupun ada, bukan nggak bilang gimmick ya, tapi ikut aja sebentar. Trennya seperti apa. Tapi kalau untuk yang core-nya ada memang makanan Minang, enggak, sejauh yang gue tahu sih belum ketemu ya. Contoh misalnya di Padang ada ngetren gak topoki gitu. Ada yang jual ada. juga, tapi ada, hanya ada. tren sementara aja. Rumah makan itu ada, waktu restoran jual itu tuh ada dan rame. Oke. Kita kemarin pas ke Padang apa yang baru buka? Marugame apa sih? Oh iya, ada udon. Ada, ya gitu-gitu. Ada, selalu ada. Rame lagi. Rame banget dan Marugame, beneran Marugame. Marugame. The first Marugame kayaknya. The first Marugame gitu. Kakiagi iya. Top Kakiagi the best menurut gua. Gitu ada, restoran-restoran internasional chain itu memang ada. Yang perlu dipikirkan sebetulnya kan apakah kemudian generasi mudanya ngerti masaknya gitu karena ada pengaruh restoran-restoran luar itu datang kan gitu. Iya, dan Iya, itu. lu kan cerita di podcast kita sebelum-sebelumnya kan banyak dari yang pemegang resep turun-temurun ini nggak mau lanjutin di bawahnya kan? Bukan nggak mau lanjutin, lebih ke ada nggak yang mau meneruskan gitu. Kayak misalnya ke negeri kapau ya, kayak ke dapur kapau. Yeah. Apakah anaknya mau nerusin? Iya. Gitu. Terus kalaupun ada yang mau nerusin, mereka nggak mau pakai brand ibunya gitu. Jadi mereka mau pakai brand sendiri misalnya. Artinya kan memulai dari awal. Apakah cukup banyak atau apakah punya cukup nyali gitu untuk melakukan itu gitu. Jadi degradasi itu yang mungkin mudah-mudahan sih nggak terjadi ya gitu. Iya. Kemarin kan baru dari Jepang. Wah, Jepang kan kalau ngomongin justru Jepang udah menginfluence F&B Oh iya. Indonesia gila banget gitu kan. Tapi mereka semua ini juga lagi diserang sama soju. Jadi gue visit beberapa sake brewery, salah satunya udah umurnya 1618 tahun, sake brewery, generasi ke-18. Terus ya dia ngajak beberapa sake brewery, ada yang petani beras sake apa segala macam itu untuk dinner. Kan terus pada curhat karena dari tahun ke tahun penurunan konsumsi sake di Jepang. Penurunan konsumsi sake sampai 40%. Karena ada soju.
Gue belum tahu pada waktu itu karena oh iya anak muda pada nggak minum sake. Oke, dia minumnya apa? Soju. Oke, jadi mayoritas sake brewer ini switch market ke ekspor. Gitu. Abis itu gue balik ke Tokyo lagi, gue minta sama guide gue coba bawa gue ke tempat yang paling banyak anak muda nongkrong. Gue pengen tahu gitu. Akhirnya kita ke sana, full minumnya soju semua. Gitu. Jadi Jepang yang udah kuat banget budayanya aja tergeser sama ini. Gastrodiplomasi dari Korea yang lumayan bukan lumayan sih gencar banget. Gencar banget. Tahu di Netflix ada satu film manga cerita tentang K-pop tapi kartun ya, jadi manga gitu. Jadi tentang grup K-pop Korea, cowok dan cewek, tapi makanan. Mereka di sela-sela tuh makan gitu, sela itu makan gitu. Kan masuk tuh ya. Itu anak, dari situ. Itu anak-anak itu masuk ya. Nah, satu lagi yang gue lihat adalah mereka membuat bumbu mereka itu menjadi sangat mudah. Kan gochujang tinggal ditambah air jadi supnya begini. Kalau ditaruh di dada ayam file dibakar jadinya begitu. Satu bumbu untuk 10 macam makanan gitu kan. Memang PR kita sih membuat itu. Sebenarnya memasarkan bumbu putih, bumbu merah, bumbu itu aja tuh udah. Itulah gitulah kira-kira lah. Sementara lihat gak kemarin yang viral di Instagram yang ada 2 bumbu lah ya, bumbu Indonesia yang brandnya sudah mendunia. Terus di US dua-duanya ada stiker cancer warning. Iya, gue nonton. Iya, itu. Gua kayak, udah cuma 2 itu. Merek terkenal sekali lagi ya. Iya, dua-duanya ada di supermarket cancer warningnya. Gue kayak aduh. Mau sampai kapan ya? Wow. Oke, ya anyway itu selalu mengarah ke situ kalau ngomongin budaya makanan yang lagi ngetrend sekarang. Semoga makanan Indonesia bisa lebih jaya lagi dan at least makin banyak orang-orang yang nge-highlight makanan Indonesia seperti Dora ini. Terima kasih loh guys, ya kan. Apapun itu bentuknya, mau vlogging, mau buku, mau acara, mau podcast, apapun itu. Much appreciated lah, bareng-bareng tujuannya sama. Thank you. Yes. Oke. Terakhir Instagram Dora di mana? @dokumentaria berselera. Yes, stay tune buat acara-acaranya di sana. Instagram masing-masing silakan, mulai dari Aga. Gue nugraha.pr. Nugraha.pr. Gue The Crazy The Wizard. Apa? The Crazy The Wizard. The Crazy The Wizard. Semuanya unik. Iya ini. Ada Reno Andamsuri, kemudian ada Kelas Balado, kalau mau masak-masak, kemudian ada Rendang Traveler. Oke, luar biasa. Thank you very much semuanya, semoga sukses. Thank you Ray. Thank you. Sama-sama Ray. Yes, terakhir ini mau beli di mana bukunya? Lupa. Di rumah makan Suryanya ada. Online juga ada. Di toko ijo ada. Jadi kalau belinya di Surya tuh malah bisa sekalian minta tanda tangan tokoh-tokoh yang ada di situ. Tokoh-tokoh yang gambarnya ada di buku. Langsung jangan cari lagi jam orang-orang sibuk ntar diomelin. Atau pas event kita datang. Betul, ngumpul semua tuh. Stay tune buat eventnya dari Dora ya guys. Thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Thank you very much. We'll see you next time. Bye.